Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik yaitu di pembelajaran 5. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Salah satunya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan menjaga kelestariannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang berupa makanan pokok seperti nasi, singkong, atau jagung menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi sumber daya alam yang saat ini kita gunakan untuk memakan yaitu terbuat dari nasi, terus dari tumbuh-tumbuhan berupa singkong dan jagung. Akan kita bahas di sini. Nah, di sini ada gambar-gambar dari olahan singkong. Nah, berbagai macam dari olahan singkong. Jadi singkong itu atau ubi bisa diolah menjadi berbagai macam makanan ya. Contohnya ini seperti ada getuk, kemudian ada tela-tela, ada ubi goreng, ada berbagai macam olahan singkong yang dapat dibuat dari makanan. Nah, di sini ada teks tentang manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri teksnya tentang manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Ya, jadi singkong itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain dia sumber daya alam yang kita bisa gunakan untuk pengganti nasi, singkong juga bisa diolah untuk menghasilkan berbagai macam makanan seperti keripik singkong, tape singkong, getuk, donat, dan yang lain-lainnya ya. Nah, singkong juga mempunyai kandungan nutrisi yang berupa karbohidrat, protein, serat, asam folat, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, vitamin E, vitamin K, niacin, pirosin, tiamin, riboflavin, mangan, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, fosfor, sodium, dan seng. Jadi banyak sekali ya kandungan atau nutrisi yang terdapat di singkong atau ubi. Nah, ini singkong yang baru dicabut dari tanah. Maka dari itu singkong juga bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Nah, tape singkong, keripik samiler, jemblem. Nah, jemblem ini contohnya yang ini ya, yang di dalamnya ada gula merahnya, itu dinamakan jemblem. Jadi olahan singkong itu bisa menjadi jemblem. Nah, kemudian sini ada membahas sedikit tentang bioetanol. Bioetanol adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang bahan bakar alternatif, salah satunya adalah bahan bakar bio. Nah, untuk bahan bakar bio itu terbuat dari kotoran hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bioetanol, yaitu olahan dari tumbuhan di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Di Indonesia banyak bioetanol yang sangat berpotensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya merupakan jenis tanaman yang banyak dan tumbuh di negara ini dan sangat dikenal oleh masyarakat. Tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan bioetanol adalah tanaman yang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi seperti tebu, nira, sorghum, ubi kayu, garut, ubi jalar, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung, dan kayu. Jadi di sini ada beberapa tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk membuat bioetanol karena mengandung karbohidrat yang tinggi.
Banyak variasi tumbuhan yang tersedia memungkinkan kita lebih leluasa memilih jenis yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Sebagai contoh, ubi kayu dapat tumbuh di tanah yang subur, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan dapat diatur waktu panennya, tetapi kadar patinya hanya 30%, masih lebih rendah dibandingkan dengan jagung 70%, tebu 55%, sehingga bioetanol yang dihasilkan pun jumlahnya sedikit. Nah, jadi meskipun ubi kayu itu dapat tumbuh di tanah yang kurang subur, tapi untuk dalam pembuatan bioetanol lebih unggul jagung dan juga tebu karena dia memiliki kadar pati yang lebih tinggi. Biaya produksi bioetanol tergolong murah karena sumber bahan bakunya merupakan limbah pertanian atau produk pertanian yang nilai ekonominya rendah serta berasal dari hasil pertanian budidaya tanaman perkarangan atau biasa disebut hortikultura yang dapat diambil dengan mudah. Dilihat dari proses produksinya juga relatif sederhana dan murah ya untuk pembuatan bioetanol. Nah, kemudian di sini ada sebuah lagu Kring-kring ada sepeda. Silakan diperhatikan lagunya. Jika kalian tahu lagunya bisa dibaca sambil bernyanyi ya. Ini ciptaan dari Pak Kasur, yaitu dia mempunyai irama 2/4. Nah, setelah kalian membaca tentang manfaat singkong bagi kehidupan, silahkan kalian menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang ada di depan. Terima kasih, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.